Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Yunali. NIM saya 2255201002. 괜찮아요. 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 Dari Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama. Saya akan membahas tentang jenis dan bidang usaha. 괜찮아요. Jenis usaha ada 3. Yang pertama, usaha produksi atau manufacturing. Yang kedua, usaha perdagangan atau trading. Usaha ketiga, usaha jasa atau servis. Usaha produksi adalah usaha yang terkait dengan mengubah bahan baku menjadi produk. Produk primer mengacu pada penggalian sumber daya alam atau penggunaan sumber daya berada di dalam bumi, sedangkan produk usaha produksi sekunder merupakan selanjutnya dari produk primer. Sebagai contoh, kayu dengan gelondongan dibuat papan dibuat furnitur dan interior, kapas dibuat benang tenun, dan benang tenun dibuat kain songket, dan sebagainya. Usaha perdagangan, usaha retail usaha perdagangan atau trading. Usaha perdagangan adalah suatu kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir. Usaha pedagang ini merupakan mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Usaha perdagangan ada usaha distributor atau pedagang besar, ada segala aktivitas pemasaran atau marketing yang mengeluarkan barang dari produsen kepada dagangan retail atau ke usaha marketing lainnya. Usaha jasa atau servis. Usaha jasa terkait dengan usaha yang mengandalkan pada sumber daya manusia sebagai keuntungan bersaing. Kedua, bidang usaha. Bidang usaha terbagi 3: bidang usaha produksi, bidang usaha perdagangan, dan bidang usaha jasa. Mari kita bahas tentang bidang usaha produksi. Bidang usaha produksi adalah segala sesuatu yang menghasilkan barang baik dalam bentuk penggalian atau pengelolaan sumber daya alam, produk pertanian, produk perkebunan, peternakan, maupun mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Dilihat dari skala produksinya, ada yang skala besar, skala menengah, dan skala kecil. Contohnya, home industry adalah unit usaha dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri. Berdasarkan produksi yang dihasilkan, maka home industry dapat diklasifikasi pada industri produk makanan, produk kerajinan, dan pemberdayaan lingkungan. Sedangkan jika dilihat dari proses produksinya, maka home industry dibedakan atas produk industri pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku, industri pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi, dan industri pengolahan bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Bidang usaha perdagangan. Bidang usaha perdagangan sering juga disebut usaha eceran, di mana jenis produk yang dibuat oleh suatu produk ditawarkan di warung, toko, minimarket, dan lain-lainnya. Perdagangan ini suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Jadi, usaha perdagangan adalah mata rantai terakhir dan penyaluran barang dari produsen sampai konsumen. Usaha perdagangan dapat dibagikan menjadi 2, yaitu perdagangan retail bertoko atau store retail, toko khusus, toko serba ada, toko swalayan. Pedagang retail dapat dibedakan di atas 2 jenis, yaitu pedagang retail bertoko dan pedagang retail tidak bertoko. Pedagang retail bertoko seperti toko khusus, toko serba ada, toko swalayan, toko barang kebutuhan sehari, dan sebagainya. Toko pedagang tidak bertoko terdapat ada direct sales, direct marketing, automatic finance machine, buying service. Dan kita bahas direct selling. Direct selling adalah penjualan dari door to door, dari rumah ke rumah. Penjualan dilakukan di tempat pertemuan, misalnya di tempat arisan, perkantoran, perkumpulan. Dan ada beberapa bentuk direct selling. Pertama, one bidder selling, yaitu mengarahkan penjualnya ke satu pembeli potensial. Yang kedua, one to many selling atau one to party selling,
yaitu seorang antri vendor mengunjungi suatu kelompok calon konsumen seperti daisan, ibu-ibu, atau tempat pesta atau perkantoran, kemudian mendemonstrasikan produk tertentu, selanjutnya menerima pesanan. Yang selanjutnya, direct marketing. Direct marketing berasal dari kegiatan direct mail dan penyebaran katalog. Direct marketing termasuk dalamnya kegiatan telemarketing dengan menggunakan media televisi dan elektronik shopping melalui internet. Pelaku usaha mempresentasikan keunggulan produknya, kemudian menerima pesanan dari para konsumen yang mengakses atau menyaksikan acara tersebut. Automatic vending machine merupakan mesin otomatis yang melayani pembelian menggunakan uang. Barang yang dibutuhkan akan keluar otomatis dari mesin setelah dimasukkan uang sesuai dengan harga barang. Penjualan melalui mesin ini adalah untuk barang-barang yang dibeli secara impulsif seperti soft drink, permen, rokok, dan koran. Buying service. Buying service merupakan suatu bentuk retail yang dikoordinasi oleh agen pembelian untuk melayani kelompok-kelompok pembeli besar seperti sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Distributor atau pedagang besar adalah segala aktivitas marketing yang menggerakkan barang-barang dari produsen dan ke pedagang retail atau lembaga-lembaga marketing lainnya. Pedagang besar berfungsi untuk mendistribusikan barang-barang hasil produksi ke pedagang retail, sehingga dalam hal ini distributor tidak berhubungan langsung dengan konsumen. Jumlah transaksi yang dibeli pun relatif besar, serta harga dapat berubah menurut situasi. Namun, produsen dapat memberikan keringanan seperti diskon atau korting, pemberian kredit, cara pengiriman, dan sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke pedagang besar, dapat digolongkan sebagai berikut. Pedagang yang 괜찮아요. pertama, pedagang distributor yang berfungsi terbatas terdiri dari pengirim barang atau shipper atau disebut juga pengirim barang ke pabrik, adalah pedagang besar yang tidak memiliki gudang. Pedagang jenis ini membeli barang kemudian langsung mengirimkan kepada pelanggannya. Pada umumnya, pedagang jenis ini bergerak dalam barang-barang berat seperti bahan bangunan, dan ada juga yang bergerak di bidang agrobisnis seperti pertanian dan perkebunan. Yang kedua, pedagang dengan truk. Pedagang yang mengusahakan truk membawa barang kemudian menyerahkannya sewaktu melewati pedagang retail di sekitar kota besar atau kota kecil. Pedagang ini bergerak terutama untuk barang-barang tidak tahan lama seperti daging, hasil pertanian, dan kadang-kadang juga perlengkapan seperti motor dan mobil. Distributor tunai dengan self-service. Pedagang besar yang menjual barangnya secara tunai dengan harga relatif rendah. Mereka tidak memberikan kredit, tidak mempergunakan petugas penjualan, dan tidak melakukan pengiriman. Mereka berusaha atas dasar self-service untuk menaikkan biaya, biasanya bergerak di bidang pangan. Langganan keras cross-borders umumnya pedagang retail yang tidak berafiliasi dengan distributor lainnya. Retail yang bersama-sama memiliki usaha distributor. Sekelompok pedagang retail mengusahakan sendiri toko distributor dengan maksud menekan biaya dan dapat membeli barang dengan harga lebih rendah. Mereka memilih seorang manajer yang akan mengurus toko distributornya, berfungsi secara kooperatif sebagai pedagang besar, atau melakukan fungsi perdagangan lainnya secara bersama. Dan yang terakhir, kelompok sukarela bergabung dengan grosir. Kelompok ini terdiri dari sekumpulan usaha retail yang dimiliki secara bebas oleh pengusaha-pengusahanya yang dengan sukarela bergabung dengan seorang pedagang besar untuk pembelian reklame dan aktivitas-aktivitas lainnya. Menurut jenis barang yang diperdagangkan ada dua, yaitu distributor barang umum atau general line. Distributor barang umum dapat memenuhi setiap kebutuhan pedagang retail karena mempunyai bermacam-macam produk dan mengambil keuntungan dari order yang cukup besar. Misalnya sabun, rokok kertas, biskuit, kosmetik, minuman, makanan ringan, dan sebagainya. Yang kedua, distributor barang khusus atau specialty wholesalers. Distributor barang khusus bergerak di bidang penjualan barang pangan dan obat-obatan. Oleh karena mengkhususkan diri di dalam penjualan barang, biasanya dapat menguasai pengetahuan tentang barang yang diperdagangkannya. Menurut lapangan, jenis barang
ada dua, yaitu distributor melayani pabrik dan distributor penjual barang khusus ke pabrik. Distributor melayani pabrik, mereka menjual barang-barang hasil industri yang dibelinya ke pabrik. Penjual barang khusus ke pabrik, distributor ini memperdagangkan produk khusus untuk dijual kepada macam-macam pembeli industri dan bertindak sebagai dropshipper. Contohnya distributor kertas, distributor bahan kimia, dan distributor baja dan sebagainya. Menurut daerah operasi atau daerah yang dilayaninya, jenis barang yaitu distributor tingkat nasional, yaitu distributor yang daerah kerjanya meliputi seluruh wilayah dalam suatu negara. Distributor ini dikenal dengan istilah distributor dengan skala nasional. Yang kedua, distributor tingkat provinsi, yaitu grosir yang tidak berusaha untuk mendistribusikan produk-produk mereka ke seluruh wilayah dalam suatu negara, tetapi hanya menjangkau daerah yang meliputi satu provinsi atau beberapa provinsi saja. Yang ketiga, distributor lokal, yaitu grosir yang daerah kerjanya pada sebuah kota atau bagian dari kota atau kota kecil yang terletaknya berdekatan. Kita masuk ke bidang usaha jasa. Bidang usaha jasa selain faktor sumber daya teknologi, keuangan, dan pemasaran, maka sumber daya manusia sebagai sumber daya dalam bersaing. Hal ini disebabkan oleh karena sumber daya manusia merupakan sumber daya organisasi yang berhubungan langsung dalam aktivitas pembelian jasa kepada pelanggan atau konsumen. Berbagai bidang usaha jasa antara lain: usaha jasa konstruksi. Usaha jenis ini dibedakan atas general construction dan spesifik construction. Konstruksi umum menyelenggarakan jasa pada berbagai bidang seperti pembangun gedung, rumah, instalasi air, instalasi listrik, dan sebagainya. Sedangkan konstruksi khusus seperti penyewaan alat bangunan. Yang kedua, usaha jasa penerbangan dan lembaga keuangan. Usaha di bidang ini memerlukan modal yang besar serta risiko besar dan memerlukan manajemen yang sangat rapi dan modern serta pengawasan ketat. Saat ini, usaha jasa penerbangan dan lembaga keuangan termasuk koperasi simpan pinjam tumbuh dan berkembang sangat pesat, bahkan sampai ke desa-desa. Yang ketiga, usaha jasa asuransi. Usaha jasa bidang ini memerlukan manajemen yang baik serta mempertahankan keberlangsungan usaha, mengingat pelanggannya memperoleh hasil dalam jangka panjang. Yang keempat, usaha jasa properti. Usaha jasa properti tidak terkait dengan membangun rumah atau gedung-gedung saja, tapi juga terkait dengan perantara jual beli sewa rumah atau gedung. Pada umumnya, usaha jasa properti ada yang berdiri sendiri, tapi juga ada yang bergabung dengan usaha properti pembuatan rumah. Yang kelima, usaha jasa transportasi. Usaha jasa transportasi terkait dengan penyediaan jasa pengangkutan manusia maupun pengangkutan barang, baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Yang keenam, usaha jasa pengiriman. Jasa pengiriman surat dan barang merupakan kebutuhan yang penting terutama di kota-kota besar. Jasa pengirim yang pada waktu lalu hanya melalui paket, saat ini berkembang termasuk melalui surat dan dokumen baik di dalam negeri maupun luar negeri. Usaha ketujuh, usaha jasa kesehatan. Usaha jasa kesehatan berupa klinik, rumah sakit berkembang dengan pesat. Hal ini karena kesehatan merupakan harga yang paling mahal untuk manusia. Yang kedelapan, usaha jasa pariwisata. Usaha jasa pariwisata merupakan bidang yang menarik untuk ditekuni, mengingat kebutuhan masyarakat untuk berwisata dan melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata semakin meningkat, baik wisata dalam negeri maupun luar negeri. Yang kesembilan, usaha jasa seni dan entertainment. Jasa seni dan entertainment diantaranya pertunjukan seni, desain grafis, visual, melukis, karaoke, dan organ tunggal dan sebagainya. Khususnya organ tunggal banyak digunakan pada acara seperti pesta pernikahan, pesta ulang tahun, bahkan arisan. Usaha jasa organisasi. Usaha jasa bidang organisasi terkait dengan penyelenggaraan kegiatan seperti seminar, eksibisi, perkawinan, pameran, pertunjukan, dan sebagainya. Yang ke-11, usaha jasa profesi. Profesi yang dimiliki dan melekat pada diri entrepreneur dapat dijadikan modal untuk melakukan usaha, di antaranya lembaga pendidikan khusus maupun pusat pelatihan dan sebagainya. Yang terakhir, usaha jasa pengetikan dan penerjemahan. Usaha jasa pengetikan dan penerjemahan saat ini merupakan usaha yang cukup banyak ditekuni, khususnya di sekitar kawasan kampus. Jasa pengetikan ini dapat berupa pengetikan makalah, skripsi, tesis maupun disertai, sedangkan jasa penerjemahan dapat berupa penerjemahan dari bahasa Inggris dan bahasa lainnya ke bahasa Indonesia. Demikian juga sebaliknya. 괜찮아요. Terima kasih sudah mendengar
kasih kepada teman-teman yang lainnya karena telah bagi saya waktu untuk membahas materi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum